Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tentang KPK ya. Dan nanti dilanjut dengan FPB. Namun sebelum kita mulai, mari kita awali dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada materi KPK kita tidak terlepas dari kelipatan atau identik dengan perkalian ya, tanda kali. Apa itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi untuk mencari KPK, kita melalui tahapan mencari kelipatan, mencari persekutuan, dan mencari nilai persekutuan dari kelipatan yang terkecil. Arti dari persekutuan ini adalah yang sama. Jadi kita tidak bisa mencari KPK dari bilangan 20 saja atau 50 saja. Kita baru bisa mencari nilai KPK dari 20 dan 50 ya. Jadi harus ada dua bilangan yang berbeda untuk mencari KPK atau lebih. Baik, pertama kita belajar tentang kelipatan. Apa itu kelipatan? Oke, kelipatan merupakan perkalian, hasil dari perkalian dari bilangan dari suatu bilangan secara urutan. Misalnya, ada bilangan 2. Maka kelipatan dari bilangan 2 ini adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, yang jadi pertanyaan, dari mana angka 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya? Itu berasal dari perkalian 2 dikali 1. 2 dikali 2. 2 dikali 3, yang mana hasilnya adalah 2. 2 dikali 2 itu 4. 2 dikali 3 itu 6. 2 dikali 4 itu 8. Dan 2 dikali 5 itu 10. Nah, kelipatan ini bisa kalian cari bervariasi. Bisa dalam soal nanti kelipatan 2 sebanyak 10 bilangan. Maka yang kalian tulis di sini belum cukup. Ini baru ada 1, 2, 3, 4, dan 5 bilangan. Kalian harus mencari lagi kelipatan 2 sampai memenuhi 10 bilangan. Ada lagi dalam soal nanti kelipatan 2 yang tidak kurang dari 4 atau lebih dari 4 dan kurang dari 10. Berapa kelipatan 2 yang lebih dari 4? Berarti ini kita coret, dan kurang dari 10. Ini kita coret. Maka nanti akan muncul angka 6 dan 8. Begitulah cara kita untuk mencari kelipatan. Coba untuk kelipatan 4 ya. Carilah 10 bilangan kelipatan 4. Maka akan didapatkan 4
8, 12, berapa lagi? Betul, 16, 20, 24, lalu 28, 32, betul, 36, dan terakhir 40. Jadi untuk menjawab 10 bilangan kelipatan dari 4, ada 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini jawabannya. Ya. Dari mana dapat angka 4, 8, 12, 6, 20, 24, 28, 32, 36, dan 40? Itu berasal dari perkalian yang tadi Bapak bilang. 4 kali 1 adalah 4. 4 kali 2 adalah 8. 4 kali 3 dia 12. 4 kali 4 dia 16. Terus 4 kali 5 dia 20 sampai 10 kali 10, ya. Maka didapatkan 40. Nah, itu tadi apabila soal 10 bilangan kelipatan dari 4. Lalu bagaimana kalau ada soal kelipatan 4 antara 6 dan 40? Maka kita cari antara angka 6 dan 40. Di antaranya ada ini 20, 24, 28, 32, 36. Oke. Mudah bukan? Ya, itu tadi materi kelipatan. Lalu kita masuk ke tahap kedua, yaitu persekutuan. Apa itu persekutuan? Persekutuan ini adalah bisa kita bilang perkumpulan atau berarti dia sejenis, ya. Nah, agar lebih jelasnya kita langsung praktek. Untuk mencari persekutuan, tentunya kita tidak bisa menggunakan satu bilangan saja, misalnya 20 saja. Nggak bisa, ya. Atau misalnya bilangan 2 saja. Nggak bisa, ya. Untuk mencari persekutuan harus lebih dari satu orang, ya. Apabila kalian berkelompok pasti lebih dari satu orang kan. Sama persekutuan juga. Misalnya kita menggunakan bilangan 2 dan bilangan 6. Ya. Untuk mencari persekutuan ini, maka kita cari dulu kelipatan dari 2 dan kelipatan dari 6. Nah, ini kita kasih jarak deh. 6. Kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, ya. Dan seterusnya. Nanti kita lanjutkan apabila belum ketemu persekutuan. Sedangkan 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Nah, ini ada ketimpangan angka, maka kita susul. 2 kita lanjutkan dengan angka 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, dan seterusnya, ya. Nah, maka bisa kita simpulkan persekutuan, ya, kelipatan persekutuan dari 2 dan 4 adalah
Kita lihat dari kelipatan 2 dan kelipatan 4. Apakah ada angka yang sama? Maaf, kelipatan 2 dan kelipatan 6 ya. Mohon maaf Bapak salah nih. Apakah ada yang sama? Ya betul, di sini ada angka 6, di angka kelipatan 2 juga ada angka 6. Maka kita bisa tulis 6. Ada lagi? Ya, ada angka 12 di kelipatan 2 dan ada angka 12 di kelipatan 6. Boleh kita tulis. Ya, kalian harus teliti dalam menemukan persekutuan ini ya. Kalian cari kelipatan yang sama antara dua bilangan. Oke, ada lagi kelipatan dari kelipatan 2 ada angka 18, kelipatan 6 ada angka 18. Maka kita tulis di sini. Lalu oke, dari kelipatan yang ada ini cukup ya. Tapi kalau kalian jabarkan lebih banyak lagi kelipatannya, maka persekutuannya pun akan lebih banyak. Dari kelipatan persekutuan ini, kita langsung bisa tentukan KPK. KPK ini adalah kelipatan persekutuan dari yang terkecil. Ini semua persekutuan. Yang paling kecil adalah betul angka 6. Maka KPK 2 dan 6 adalah 6. Ya. Nah, dari materi yang sudah dijabarkan tadi, kita jadi tahu untuk mencari KPK itu diawali dengan mencari kelipatan, lalu kita mencari persekutuannya, sehingga bisa kita tentukan KPK-nya atau kelipatan persekutuan terkecil. Nah, mari coba kita praktik untuk mencari nilai KPK dari 5 dan 10 ya. Carilah KPK dari angka 5 dan 10. Cara yang pertama tadi mencari kelipatan. Kita cari kelipatan dari 5 dan kelipatan dari 10. 5, 10, 15. Betul? Kita mulai dari 10, 20, 30. Kita lanjutin di sini 20, 25, 30. Ya. Di sini bisa ada 40 dan seterusnya. Ini juga dan seterusnya. Setelah kita mencari kelipatannya, ya, maka kita mencari kelipatan, ini kelipatannya ya. Setelah mencari kelipatannya, kita mencari kelipatan persekutuannya. Nah, ini baru sampai KP-nya. Kelipatan persekutuan 5 dan 6 itu ada angka 10, lalu 20, dan angka 30. Ya. Kalau kalian mencari lebih panjang lagi kelipatan dari 5 dan 6, maka kalian akan menemukan kelipatan persekutuan yang lebih dari 30, ya. Nah, setelah langkah pertama mencari kelipatan, langkah kedua mencari persekutuan atau kelipatan persekutuan, maka kita sampai pada langkah ketiga, yaitu mencari KPK. Apa itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan. Nah, kita sudah sampai persekutuan yang terkecil, ya. Jadi dari kelipatan persekutuan ini kita pilih yang terkecil. KPK dari 5 dan 10. Dari kelipatan persekutuan yang terkecil adalah angka 10. Betul sekali. Mudah bukan? Nah, setelah ini silahkan kalian coba mengerjakannya di rumah ya. Untuk lebih mengasah kemampuan kalian,
Berikut ini terdapat 5 soal latihan yang perlu kalian coba hitung di rumah sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari tadi. Selamat mengerjakan. Semoga kalian mendapatkan hasil yang tepat. Baik, untuk hari ini kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.